bisa ceritakan Pak tujuan dari UI World City hadir dalam acara KRL KKN? Yang namanya perjuangan dalam kondisi negara yang seperti ini. Negara ini kan seperti apa yang kita ketahui, oligarki Ya. itu merusak tatanan bernegara. Ya. Mereka nggak punya moral, ya, nggak pakai tata krama lagi. Nah, sedangkan negara kita ini filosofinya kan harkat martabat itu dijunjung tinggi. Nah, buat kami berpikir pada saat ini, selama kami kuliah itu kan kita telah dibiayain oleh bangsa sendiri, rakyat Indonesia. Nah, pada saat ini mungkin kami yang sudah sepuh merasa terpanggil, merasa bertanggung jawab secara moral, karena dari pengamatan kami, negara ini sudah tidak baik-baik saja. Contohnya, utang menumpuk, korupsi merajalela, negara tidak berdaulat, negara dipimpin oleh sekelompok orang yang nggak punya martabat. Buat kita sebagai bangsa Indonesia, kita bertanggung jawab terhadap anak cucu kita. Apapun yang terjadi di Republik ini, kita harus membantu supaya negara ini tetap berdaulat. Nah, buat kami terpanggil. Kegiatan apapun yang namanya itu menuntut keadilan, kita harus dukung. Saya atas nama teman-teman dari UI World sangat berterima kasih kepada penggagas, sehingga mahasiswa sekarang ini terus terang sudah sadar, ya, cuman belum terhimpun secara keseluruhan. Mereka sudah sadar bahwa negara ini juga tanggung jawab mereka. Kami yang udah tua-tua ini hanya mengantarkan mereka, ini loh, negara tidak dalam baik-baik saja, kalian harus rebut sehingga kalian tidak jadi budak di negeri sendiri. Apapun yang terjadi, resiko apapun, demi bangsa dan negara, kalian harus berjuang. Kami sebagai, ya katakan yang sudah tua akan mendukung perjuangan ini semampu kami. Nah, kami hadir di sini juga dalam rangka mensupport adik-adik kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, supaya mereka nantinya merasa yang katanya Republik ini berdasarkan Pancasila, berdasarkan Undang-Undang 45 bisa terwujud, sehingga adil dan makmur mereka bisa rasakan. Saya kira demikian dulu pendapat saya. Terima kasih atas perhatiannya. Lalu Bang? Ya, silakan. Lalu Abang kan boleh dikatakan generasi yang angkatan keberapa? Dari UI ini angkatan keberapa? Dan siapa-siapa aja yang menjadi teman-teman Abang yang kebetulan sekarang mereka aktif dan tidak aktif di dunia politik Indonesia? Mungkin kami terus terang aja. Di UI itu semua teman-teman yang alumni itu sadar, tapi tidak semua yang berani mengambil resiko. Ya saya nggak tahu. Mereka umumnya kalau kita lagi aksi, mereka kasih cap jempol. Tapi buat saya pribadi, maknanya banyak cap jempol itu. Apakah itu hanya sekedar formalitas? Ya. Apakah itu memang dari hati nurani? Seperti kita UI itu kampus perjuangan, bukan kampus merdeka yang sekarang digembok-gembokkan bahwa UI itu bukan kampus perjuangan tapi kampus merdeka. Buat kami yang sudah sepuh ini bahwa UI itu adalah kampus perjuangan. Ya, tahun berapa Abang di sana?
Saya masuk tahun 73. Tahun 73? Iya. Berarti udah berapa puluh tahun yang lalu gitu? Waduh, saya Sudah hampir 25-an ya? ya Nah, hampir 30. itu teman-teman abang yang sekarang abang lihat ada di dunia pemerintah di area pemerintahan itu masih ada atau mereka sudah tidak ada? Masih salah satunya Bung Yusril kan masih sebagai tokoh ya. Siapa? Yusril Oh, Yusril Ijamain. namanya. Oh, itu angkatan sama satu angkatan. Itu adik kelas Diki. Oh, adik Tapi kelas. saya sama beliau kebetulan pernah sekamar juga di asrama Dacina Pati ya. Jadi saya paham dengan sepak terjang beliau. Ya. Tapi beliau kan orang politik. Ah, iya. Ya, kalau kami itu terus terang bukan orang politik. Ah. Ya. Kita ini ya sebagai masyarakat biasa. Tapi kita pedulilah terhadap bangsa dan negara ini. Ya. Kita ya secara moral teman-teman itu banyak mendukung. Cuman mereka ya dengan keterbatasan. Mungkin ada yang ngomong saya udah tua nggak bisa jalan, nggak bisa ini. Nah, itu kita lihat sendiri memang demikian. Tapi dengan doa aja buat pada saat ini buat kita udah dukungan moral. Nah, buat saya dan teman-teman yang masih ya katakanlah masih sehat, masih bisa kita turun, kita bantu ya apa yang bisa kita lakukan. Dari UI Watch yang angkatan abang ini sekarang ada berapa personel yang ikut bang? Banyak juga sih. Yang datang ke sini? Oh, yang datang ke sini kebetulan saya diutus nih bertiga. Oh, bertiga. Ya. Jadi kita kita hanya ikut hadir, apa sih tujuan mereka, buat kita sangat apresiasi lah ya, kita dukung mereka melakukan ini, kita juga kaget. Yang tadinya kita anggap mahasiswa itu ya taulah milenial sekarang ini kan modelnya sibuk gadget dengan diri masing-masing. Dunia gadgetnya luar biasa. Dunia digital. Tapi kita juga nggak bisa salahin mereka. Kalau dulu kami masuk kuliah itu asal pulang kampung atau naik bus kita sama kiri kanan itu sering ngobrol. Tapi sekarang kita lihat dunia WhatsApp. Mereka sibuk dengan diri masing-masing sehingga tersirat. Mereka nggak peduli. Tapi kenyataannya enggak. Masih ada mahasiswa yang merasa negara ini tidak baik-baik saja. Nah, mereka saya lihat dalam rapat juga, wah hebat juga ini mahasiswa. Ya. Wawasannya luas, mungkin karena internet apa segala macam, cuma tidak bisa istilahnya tersurat bahwa mereka ini lo buat. Nah sekarang mereka sudah menunjukkan jati diri mereka udah tahu hak-hak mereka. Nah, sehingga mereka juga ini harus diperjuangkan semua. Tapi ini nggak terlepas dari perjuangan Bang Ubed Ubadillah ini ya. Oh iya, saya anulah apresiasi buat mereka. Ya, siapapun penggagas di sini, saya nggak tahu juga siapa ada di belakang mereka. Tapi buat saat ini, siapapun yang mau berjuang untuk negeri ini, kenapa tidak? Ya, jangan slogan saya NKRI, tapi kenyataannya apa yang dia lakukan? Dia jual ini negara. Nah, buat kita nggak muluk-muluk sebenarnya. Bangsa Indonesia ini bangsa yang lemah lembut, bangsa yang sangat ramah. Ya, kalau tidak terpaksa, tidak akan mau melawan. Nah, udah saatnya. Saat ini kita harus berjuang saling bahu membahu merebut negeri ini yang sudah dikuasai oleh oligarki. Kenapa saya bilang oligarki? Karena berdasarkan apa yang kita amati, informasi yang kita dengar, ya, mereka lah yang membuat negeri ini carut marut. Nah, buat saya pribadi, saya sangat mendukung perjuangan mereka. Saya udah 3 hari di sini. Ini hari terakhir buat kita. Saya lihat perjuangan mahasiswa juga seperti kita kayak dulu, cuman caranya agak berbeda. Ya. Tapi ya, inilah anak muda. Ini dunia anak muda. Nah, mereka harus sebut. Anak muda milenial. Anak muda milenial yang kita sangka sibuk dengan pribadi dia, sekarang aslinya ada keluar. Bangsa Indonesia itu sebenarnya seperti ini. Terus abang sendiri di UI Watch
Sebagai apa kalau? Ya sebagai apa ya, saya selalu koklap aja lah. Oh begitu. Tapi teman-teman yang lain kan kita bagi-bagi tugas. Udah berapa lama UIWOT terbentuk, Bang? Kalau UIWOT terbentuk itu mungkin udah 2 tahun. Oh, baru 2 tahun. Nah, tapi awalnya itu kan kalau saya dari kelompok saya itu alumni UI Bangkit. Oh, Awalnya awalnya. kita turun pada saat Ahok mengobrak-abrik Pasar Ikan. Oh, Awalnya di situ, terus terjadi sidangnya Ahok, penghinaan agama. yang Al-Maidah. Kita sidang terus, kita ikutin terus. Nah, UIWOT ini terbentuk gabungan dari beberapa organisasi alumni yang ada di UI. Nah, di situ ada 6 organisasi, kita kumpul, kita bentuk UIWOT. UIWOT itu yang menyuarakan secara berbeda dengan di lapangan. Penggagasnya sendiri itu siapa sebenarnya UIWOT? Ada Bang Taufik Baudu. Oh, Bang, dia sekarang masih ada? Masih beliau? ada. Oh, sebagai apa? Presidium di situ. Oh, artinya di pemerintahan atau dia? Oh enggak, Oh. dia kebetulan masih sebagai salah satu direktur di UI, direktur apalah gitu ya, kegiatan apa gitu. Saya agak lupa itu. Tapi kita juga banyak lah teman-teman yang dari senior-senior kita yang nggak mau disebutin namanya, nggak mau. Oh. Tapi secara kalau kita berjuang, dia ini ya salah satu. Secara senyap ya? Senyap. Ah. Memang kita juga harus jaga teman-teman kita yang masih aktif. masih aktif ya. Tapi pada prinsipnya mereka juga tidak Mereka setuju. setuju. Kita selalu konsultasi sama mereka. Mereka juga bilang jangan begini, kondisinya lagi begini, gitu ya. Mereka juga ngomong. Jadi kita juga nggak sendirian. Dan kita juga melindungi adik-adik kelas kita yang masih aktif. Satu itu, yang kedua, kalau dia anggota partai, kita larang. Larang ikut. Nggak usah ikut kamu ikut sana aja. Supaya kita juga menjaga netralitas kita. Ya. Bahwa kita berjuang bukan karena pesanan. Kita nggak mau ada pesanan. Kondisi yang real sekarang. Yang menjadi partai, yang sudah menjadi orang partai lalu dilarang, mereka seperti apa reaksinya? Ya mereka sadar. Harus sadar mereka. Kalau mau berjuang silakan di partai. Kita berjuangnya beda. Kita nggak mau dikotorin dengan, ya saya sendiri kan yang namanya politik ini kita tahu sendiri lah. Kadang-kadang yang benar jadi salah jadi benar. Mereka Karena banyak terlampau apa. kondisi teori. partai juga kan kelihatannya memang sudah tidak bisa Nah, lagi. itu kan ibu sendiri kan mengatakan demikian. Apalagi kami yang selama ini teman-teman kita banyak orang partai, tapi tidak semua orang partai juga kotor, tidak. Ya, saya rasa mereka juga masih punya moral untuk memperjuangkan bangsa ini. Tapi selama ini mereka hanya mementingkan partainya. Oh, gitu. Seharusnya DPR itu kan itu terdiri dari beberapa partai, Iya. tapi karena mereka ego, ya kepartaian. Ego nggak partai nggak jalan kelihatannya Nah, sekarang. bukan nggak jalan lagi, memang nggak berfungsi. Ya karena kalau menurut ketua MPR yang dulu Bamsud itu, mereka sudah dibeli. Kalau diambil alih oleh DPD nggak ada salahnya ya? Wah, kita dukung. Kita dukung DPD, lembaga ya, Iya. bukan pribadi. Ya. Kita dukung lembaga DPD. Kelihatannya soalnya mengarah ke situ. Mereka harus berbuat. Kenapa mereka juga mengambil? Mereka kan sebagai warga negara, apalagi mereka punya posisi yang legalitasnya, masih punya legalitas, kenapa enggak? Kalau Mereka harus DPD berbuat. gagal juga lalu seperti apa nih Indonesia? Kalau buat kami, pemerintah ini harus udahlah, tahu diri lah, ya, jangan sampai negara ini terpecah belah. Terus terang, kalau ini terus seperti ini, itu Sumatera akan merdeka sendiri, Irian sendiri, Betul. Timur sendiri, Barat sendiri. Ya, kita kan nggak mau seperti itu. Saya sejak hidup, saya merasa nyaman. Bukan saya bela Soeharto. Saya merasa nyaman pada zamannya Soeharto. Karena sandang pangan itu kita nggak pernah ngeluh. Kita kuliah juga
dapat fasilitas. Dan Soeharto itu salah satu presiden yang bisa mempertahankan dolar 3.000 selama hampir 10 tahun lebih. Makanya saya bukan bela Soeharto, Iya. tetapi Ya. zamannya Soeharto saya merasakan kemerdekaan itu. Ya, saya merasa kemerdekaan. Kita mau buat apapun masih di ini. Cuman ya nggak tahu ya, mungkin saya waktu itu mahasiswa juga, kita ikut demo supaya ini. Tapi kita sebagai waktu saat mahasiswa, yang benar kita tetap harus kritis. Ini adik-adik ini juga kan kritis. Tapi mereka itu punya tanggung jawab buat nanti mengambil alih ke pemerintahan yang sebenarnya ini pengalaman beberapa periode, beberapa presiden yang telah terjadi ini. Presiden kita, negara kita ini selalu, ya maaf ngomong nih, saya pernah, ini kayaknya negara kita ini apa ya, kayak dicoba terus sama Tuhan. Kita punya presiden pernah orang buta. Ya. Itu bukannya saya ya, kayaknya betulan pada saat itu saya kerja di swasta ya. Itu bos saya bule itu nanya, Mister Bulung itu orang Indonesia nggak ada yang lain. Padahal bayangkan seharusnya kan jadi presiden itu di ketentuan kita itu kan jelas syaratnya. Ya jadi AKABRI aja harus sehat. Lahir batin. Nah iya. Jadi AKABRI aja mesti sehat. Nah, Itu jadi tentara ya. Ini jadi kita yang nggak buta aja. Ini maaf ngomong bicara, masih susah kita mau mengatur. Apalagi orang buta yang penuh dengan bisikan. Jadi kita ini diajak. Ya tuh ya. Pemimpin kita ini. Apa itu bukan berarti sistematik untuk menghancurkan Indonesia? Bisa, saya setuju juga itu. Nah. Ya negara kita ini ya kelamaan dijajah, ya, sehingga mentalnya juga ya, kayak kalau istilahnya Irlander lah. Ya. Jadi pemimpin lupa dulu miskin langsung jadi kaya. Kita juga nggak mau pejabat di negeri ini miskin, enggak ya, enggak, janganlah yang seperti itu. Disesuaikanlah dengan kemampuan dia, jabatan dia. Kita juga pengen dia naik mobil, kita hormati dia ya. Tapi kalau misalnya dia menyalahgunakan jabatan dulu, bansos saja dikorupsi, bansos yang buat rakyat dikorupsi. Penegak hukum sekarang nggak ada. Saya tuh lulusan Fakultas Hukum. Ya, angkatan berapa, Bang? Saya 73. 73 ya. Tapi saya aktif pada saat itu karena saya juga bekerja. Saya orang namanya Pak Buyung namanya ya. Orang kampung ya. Saya kerja, jadi saya. Buyung apa Pak lengkapnya? Saya Buyung Ishak. Buyung Ishak. Jadi angkatan tahun 78. 73. Oh, maaf, angkatan 75. Nah, saya melihatnya ini kita harus ambil alih kepemimpinan ini. Ya siapapun lah yang pantas kita dukung. Nah sekarang ini kita harus berbuat. Waktunya udah nggak ada. Menurut saya waktu udah nggak ada. Kalau kita tunggu pilpres, maaf ngomong, pilpres tahun lalu itu penuh dengan rekayasa, ya. Tahu sendiri yang mati sebagai saksi pada saat itu Sampai 1000-an. hampir 1000-an. Itu kan berarti udah nggak benar. Kita harus sekarang ini Bawaslu, panitia Bawaslu, KPU ya maaf ngomong katanya orang dia semua. Jadi nggak perlu ada pemilu. Menurut saya lebih baik. Saya bukan mengomporin enggak. Tapi kalau cuman apalagi mereka minta sekian triliun, kayaknya fantastis itu. Ya. Mungkin saya lebih setuju kita kembali ke UUD 45 bahwa yang milih presiden Yang teman kita kerjakan kemarin Dr. Iya. Zulkifli Asyikome ya. lebih baik seperti itu, biayanya dikit, Nggak kembali aja. kita kembali. Nah,
itulah yang bisa saya sampaikan. Siap. Lebih kurangnya saya minta maaf karena keterbatasan saya juga. Ya, jadi saya bilang sama adik-adik mahasiswa, selamat berjuang, negeri ini negeri kamu. Kami yang udah tua-tua selesai hanya ingin membantu kalian, menghantarkan kalian Memberi kepada semangat. tempat yang lebih layak. Ya, kita bangsa Indonesia, bangsa merdeka. Ya. Apa guna kita rebut kemerdekaan, tapi yang menikmatin segelintir orang yang tidak bertanggung jawab, yang nggak punya harga diri, yang nggak punya moral. Saya kira gitu aja Bu. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Bang Ishak, Bang Buyung Ishak. Ya, Terima kasih. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.